Tadi saya kebetulan menonton ini Guruji, sempat menonton perkawinannya putranya Ambani. Yeah. Dikaitkan dengan apa yang tadi Guruji sampaikan bahwa values tuh bisa hilang kadang-kadang di sekolah begini, di rumah begini. Pada saat momennya kebetulan di capture pada saat Perdana Menteri hadir di resepsinya. Saya terus terang kagum sebenarnya, terlepas dari bahwa ini didesain oleh protokoler atau apa gitu ya. Tapi saya merasakan bahwa kenapa ya mereka masih bisa mempertahankan sesuatu yang luar biasa mulia menurut saya, di mana pengantin masih bisa menyentuh kaki Perdana Menteri, yang which is mungkin tidak barangkali didesain, tetapi ada unsur. Kemudian yang kedua, Perdana Menteri masih bisa menyalami kedua orang tua, baik orang tua yang perempuan. Nah, yang terakhir yang saya terus terang, ini di sana di sebuah resepsi ada pendeta Hindu yang persis kebetulan berbaju yang Guruji juga pakai sekarang. Dan Perdana Menteri begitu menundukkan kepala dan dikalungin sesuatu. Nah, cara-cara itu tuh kan sesuatu yang bagi seorang pejabat tinggi sebenarnya bisa tidak lakukan sebenarnya, tapi mereka masih bisa mempertahankan itu di tengah glamornya upacara perkawinan, tapi menjadi sangat penuh dengan adab, tata krama gitu. Apa yang menyebabkan kita yang Guruji sudah selama ini ingatkan kita semua, ajak masyarakat Indonesia untuk kembali kepada apa kemuliaan yang pernah kita miliki. Sangat mudah sekali kita melupakan yang walaupun setiap saat Guruji selalu mengingatkan lewat beberapa media, tapi hal itu tetap saja terlupakan. Kira-kira apa yang ini Guruji yang miss dalam situasi pendidikan ini? Di rumah, Yuda, pendidikan di keluarga. Kita sebenarnya sekolah itu nomor 2, tapi yang pertama-tama itu di dalam keluarga sendiri. Saya terus terang setelah melihat real itu, saya nggak melihat seluruhnya, tapi setelah melihat real itu saya kagum juga, karena dia tidak menutup-nutupi kepercayaannya bahwa begitu, dan juga dia tidak menutup-nutupi bahwa it belongs to one tradition, seperti yang juga bilang Samskritinya apanya ya. Sekian ratus pendeta, bukan pendeta, tapi guru besar yang dia undang. Tentu ada yang datang, ada yang nggak datang, tapi selevel Ramdev yang guru yang sangat populer untuk yoga segala itu Ayurveda, dia datang. Kemudian ada guru yang pernah datang juga ke Bali dulu, dia datang ya. Cukup besar, nama-nama besar yang datang juga, ada juga yang nggak datang ya, diundang tapi nggak datang ya. Termasuk juga bintang film selevel Amitabh Bachchan, Salman Khan dan sebagainya, mereka nari di pinggir jalan. Bharati, mereka itu harus mengiringi the bridegroom's procession ya, dan mereka menari di pinggir jalan itu. Mungkin juga dibayar, mungkin juga nggak dibayar, karena mereka sendiri juga akan merasa terhormat kalau bisa menghadiri perkawinan seorang seperti itu, yang hadir juga Presiden, ex-Prime Minister Boris Johnson dan macam-macam ya. Kim Kardashian, kemudian ada banyak sekali yang hadir di situ. Kerendahan hati. Nah, Mukesh Ambani itu waktu dia kawin sama Nita ini orang biasa yang menjadi bintang film. You can see the movies also still on YouTube ya. Dan baru main di 2-3 film, dan dia baru mulai terkenal. Dan Mukesh jatuh hati dan mereka pergi ke rumah dia untuk melamar ya. Melamar dan tentu diterima oleh. Nah, Nita teman baiknya Rachna yang dari Lakshmi Tel itu teman baiknya ya. Jadi Nita ini sendiri menunjukkan dia punya sifat, dia padahal orang Parsi, dia bukan orang Hindu ya. Tapi Parsi dan Hindu ini ya
dekat sekali. Di rumahnya yang paling besar tuh di seluruh India, rumah yang paling besar 6.000 orang pekerjanya, pembantunya. Jadi lebih dari hotel ya. Nah, di situ ada floor khusus untuk prayer hall. Dan mereka mengadakan prayer di sana apa. Nah, dari situ keluarga ini dari kecil sudah diberikan adat tuh, seperti Anand sendiri yang anaknya ini juga dia tidak merasa risih ketika dia bertemu dengan orang dan dia harus menundukkan kepalanya, padahal badannya tidak memungkinkan. Itu berpenyakitan sebetulnya. He doesn't mind it. Nah, keluarga ini yang kita harus revolusioner, dan keluarga-keluarga ini kalau tidak memberikan punishment kepada anak-anaknya, will not get anywhere. Punishment itu bukan untuk mencelakakan atau untuk melukai anak, tidak harus tampar dengan punishment itu ya, tapi harus dijaga. Anak-anak ini sampai usia 25-32 tahun itu belum wiringnya belum lengkap. Jadi kalau dia salah arah, salah apa, tidak semua anak begitu, tapi di mana dia melakukan kesalahan kita harus bisa mengontrol. Dan di India ada satu institusi lagi, makanya ada yang disebut kula guru untuk keluarga itu ya. Jadi setiap kula itu bukan suka, kula dari keluarga ya, keluarga besar. Jadi setiap kula itu punya gurunya. Jadi kalau orang tua tidak berhasil, maka guru itu berkewajiban untuk meluruskan keyakinan dan sebagainya. Nah, ini yang tidak terjadi. Orang tua kita sekarang takut sama anak-anaknya. Kalau ini berlangsung terus ya, akan berlanjut terus, dan saya melihat sekarang sangat-sangat sedikit sekali persentase anak-anak kita yang masih peduli terhadap budaya, sejarah, dan sebagainya. Itu kalau saya melihat 2 generasi berikutnya, semuanya akan hilang. Berita baiknya adalah Ottoman Empire, Turki, kehilangan kebudayaannya sejak 1000 tahun. Satu orang, Kemal Atatürk, dia walaupun ya secara historis dia dibantu oleh sekutu, oleh Amerika, Inggris, dan sebagainya untuk membebaskan Turki dari Ottoman. Tapi terlepas dari itu, apa yang dilakukan? Pertama-tama yang dia lakukan itu adalah menghidupkan kembali bahasa Turki. Yang tadinya semuanya berbahasa Arab, hapus. Sekarang kita ini orang Turki, kita punya bahasa sendiri. Dan semua linguis yang tersisa, ahli bahasa, dimasukin ke satu hotel yang termewah di sana, supply makanan lagi only 1 week atau 10 days. Kita ada bukunya, saya pernah kirim kepada beberapa gubernur di setiap daerah kita. Dia menghidupkan kembali budaya suatu negara yang sudah kehilangan budayanya dalam waktu 10 hari. Sampai mereka lapor, nih kita nggak bisa bikin, nggak begitu banyak kali kita udah nggak punya catatannya. Bikin sendiri berdasarkan apa yang ada, bikin sendiri. But I need a Turkish language, I need Turkish script. Bayangkan sekarang Yuda, orang Sindhi, skripnya aja lupa sekarang dia. Dia nggak tahu skripnya apa. Bapak saya masih ngerti sedikit, itu pun pecahan-pecahan. Jadi berdasarkan mungkin orang tua dia dan orang tua mereka lagi ya, ada skripnya. Dan skrip itu cuma terdiri dari 20-an aksara yang merupakan penggalan dari 52 suara. Banyak sekali suara-suara yang di skrip itu udah nggak ada karena hilang. Jadi sekarang orang Sindhi itu pakai skrip Arab, Arbi Sindhi, dan sangat cepat bisa dipengaruhi. Bahasa Sindhi yang dibicarakan, digunakan di Pakistan
oleh mayoritas orang Islam, termasuk orang Hindu yang tersisa di sana, itu bahasa Sindhia 50% sudah bahasa Arab. Kalau yang di India yang terselamatkan, masih ada 70-an% yang bahasa Sindhi asli. Jadi kadang-kadang saya bicara sama Sufi misalnya, dia suka sangat kagum, dia bilang bahasa Sindhi kamu itu lain kok. Memang lain karena bapak saya membawa yang 70%-nya masih Sindhi asli. Dia lahir di sana dan dia tidak kenal dengan Sindhi aslinya itu. Skripnya pun dia sudah gak kenal. So, kembali kepada keluarga. Kalau sekolah, itu nomor 2. Apalagi sekarang dengan sistem public school. Jadi kita mau gak mau, kecuali kita kembali kepada daripada nggak ada gurukul, kembali kepada homeschooling. Dan itu memungkinkan. Sekarang kita bicara homeschooling, bicara ini, bicara itu juga percuma. Karena anak-anak itu terbawa oleh satu euforia yang mereka sendiri nggak ngerti. Jadi pergi ke kuliah itu adalah prestasi bagi mereka. Saya mau kuliah. Padahal apa yang mereka dapatkan di sana itu dapatkan online. Online, dan orang-orang yang punya uang, punya kedudukan. Makanya saya bilang kepada Anand, dia akan menyia-nyiakan waktunya kalau dia masuk ke universitas. He doesn't need money. They have enough money. Kalau sudah punya uang banyak, sudah punya apa, ngapain buang waktu? 15-16 tahun mulai kerja. Mau kuliah, mau sampai mau dapatkan apapun juga online. Dapatkan gelar. At the end of the day semua gelar nggak berlaku lagi. Siapa yang pernah tanya gelar kepada Bill Gates? Ketika dia mendapatkan honorary doctorate itu ceramahnya luar biasa. Dia bilang dulu saya mau masuk Harvard nggak bisa. Saya cuma lulusan high school, secondary school. Kuliah di sekolah lain cuma setahun atau berapa. Sekarang saya mendapatkan gelar doctorate dari Harvard. Lelucon kan? Lelucon. Jadi kalau orang miskin mau cari gelar silakan. Kalau itu masih menjadi kriteria untuk mendapatkan pekerjaan, ya, kita harus fair juga. Kalau itu menjadi, saya kira dalam waktu dekat itu pun tidak akan menjadi kriteria. Di luar negeri sudah tidak menjadi kriteria dan di dalam negeri pun tidak akan menjadi kriteria.